sini pagi dimulai dengan udara segar dan indahnya pemandangan alam. Di tengah suasana alam Kabupaten Bantul, saya menginap di sebuah tempat yang menawarkan ketenangan, dikelilingi alam perbukitan dan suasana yang nyaman. Sengaja saya menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kadang diri kita memang butuh keheningan yang bisa menenangkan. Selamat datang di Bikin Ngiler Jalan-Jalan, guys. Lo percaya nggak? Hari ini gue ada di sebuah lokasi nggak terlalu jauh dari Yogyakarta, tapi suasananya boom, beda banget, guys. Gue nginep di sebuah di sebuah bukit di tengah hijau-hijauan di Bantul. Gue hari ini akan mengeksplor Bantul. Selamat datang di Bantul. Halo teman semua, yuk jalan sama Melky, menikmati makanan. Wow, sedap sekali. Terasa perut ini udah lapar sekali. Ayo kita santap saja, makan enak sama-sama. Dari desa sampai kota, kita cari makanan yang enak. Pedas manis, asam asin, cita rasa khas Indonesia. Makanan yang teristimewa cuma ada di Indonesia. Bikin Ngiler. Menikmati hidangan tradisional nggak boleh kalian lewatkan kalau main ke Bantul. Kalian tinggal pilih tempat yang memiliki suasana pedesaan, perkotaan, atau yang sedikit masuk ke dalam hutan. Seperti tempat yang teduh satu ini, bernama Warung Teduh. Warga Bikin Ngiler, kalian nggak bakal nyangka ya, kalau di sekitar hutan-hutan kayak begini, ada tempat makan yang, yang vibe-nya itu adem banget, teduh banget, pilihan makanannya banyak banget. Lo gak akan nyoba sih, tapi gak akan nyoba, gak akan mengira lah pokoknya. Nah, ini sebenarnya bukan jalan utama, cuman gue agak nyusahin diri gue aja. Oke guys, kita cobain guys. Warung makan ini mempunyai konsep nuansa alam di pedesaan seperti zaman dulu, dengan menghadirkan menu masakan tradisional khas Jawa. Gue kesini dengan satu tujuan guys, ada yang namanya ayam ingkung tenong. Gue juga nggak ngerti itu apaan. Untuk itu, mari kita coba. Let's go! Yang menarik perhatian saya adalah ayam tenong dan ayam panggangnya yang masih dimasak secara tradisional. Yang kalian lihat tadi tuh ini nih guys. Nih, ternyata yang di atas tadi tuh cerobong asap ini apa ya? Iya, Pak. Ini ayam panggang, Pak. Panggang ya. Ini dari mana nih, Pak? Batu. Batu ya. Ini ayam panggang saya juga mau deh, Pak. Ini ayam kampung. Kampung. Saya juga mau deh. Tapi tujuan saya kesini tuh sebenarnya saya mau nyobain ayam itu tuh, Pak. Tenong. Oh iya. Tenong. Ada kan? Ada. Saya mau pesan itu juga. Sini guys, lihat guys. Pak, saya boleh manggang nggak, Pak? Boleh. Berat juga guys. Ini ayam kampung nih guys. Nah, namanya ayam ingkung tuh ayam kayak gini nih, ayam satu ekor ya, Pak ya? Ayam ingkung tuh ya? Ya. Ayam satu ekor, terus dia nggak berdaya gitu tuh guys tuh. Aduh, Pak, tapi kok saya manggang kayak gini tangan saya sakit tuh kenapa ya, Pak? Jari saya. Terbiasa. Tuh, gini. Ya. Oh, ini. Kejepit, ya, jadinya jangan dimasukin sini. Oh, harusnya jangan gitu. Oh, Ya, gini ya? ya. Biar nggak sakit tuh gitu. Iya. Tapi tangan kiri saya sakit, Pak. Ya dilepas dulu. Oh, yang ini Ya. sakit. Mari. Kalau gitu Bapak aja deh, Pak. Oke. Saya tunggu di meja makan ya, Pak. Oke, siap. Bapak, ternyata yang saya ngobrol tadi ini Bapak ini chef ternyata. Wih, ini ayam ingkung nih, Pak ya. Berarti tadi saya ayam panggang dong. Panggang yang itu, yang ini. Ini ayam ingkung. Ingkung. Ini baru direndam. Iya. Habis itu udah jadi, Sudah, langsung siap. disikat nih. Ya, siap dimakan. Siap dimakan. Ini ayam tenong. Ya. Ayam tenong apa sih, Pak? Jelasin sedikit, Pak, ayam tenong. Kalau yang tenong ini kan ini pakai kuah santan. Oh, ini kuah santan. Ya agak gurih tapi asin sedikit. Kalau yang panggang kan cenderung ke pedas. Oh, aduh, gimana ya dua-duanya aja deh, Pak. Satu ekornya juga nggak terlalu gede kayaknya nih, Pak. Gede tapi itu. Bapak aja yang masak ngiler ya, Pak ya. Iya. Bapak siapa? Kenalin dong, Pak. Pak Yanto nama saya. Titip salam, Pak, buat 5 orang, Pak. 1. Gak ada yang mau titip salam. Enggak. Kayak 3 orang. Titip salam buat 3 orang, Pak. Aduh, Pak. Salam buat 2 orang sama Mas Melky dan keluarga semua. Semoga panjang umur, sehat selalu. sehat selalu dan banyak rezekinya. Iya, bikin ngiler. Bikin ngiler. Uhuy. Uhuy mah punya Bang Komeng. Gitu. Terima kasih, Pak ya. Oke, sama-sama. Chef nih, chef andalan Warung Teduh.
Terima kasih, Pak. Kopi gebres, guys. Jadi kita bikin kopi sendiri, tapi bayar di sini 50.000. Bayar 50.000, 5.000. Kopinya ya kopi Arabica, guys. Mahal, guys. Wah, kopi Arabica. Wah, tapi tehnya wangi banget nih tehnya. Ini Robusta. Ini ternyata dari perkebunan sekitar sini, guys. Makanan saya udah datang. Waduh, ingkungnya udah datang, guys. Kita bikin kopi dulu, guys ya. Apa kita makan dulu? Hah? Menurut lu? Makan dulu aja ya. Nih. Jadi di sini air panasnya udah ada. Tinggal seduh doang. Sebenarnya mau ngopi tapi makan, Mas. Oke, Mas, tunggu saya, Mas. Saya makan dulu, Mas. Selamat datang di Bikin Ngiler Jalan-jalan, guys. Ini ternyata yang namanya ayam tenong. Kok nasi? Ini nasi gurihnya nih, guys. Ayam tenongnya di bawah nih, guys. Kita pindahin sini dulu. Ini di ayam tenongnya. 3, 2, 1. Ini ayam tenong, guys. Gue juga nggak tahu nih tadi ayam tenong yang di gurih banget. Udah gitu kayak nggak ada perlawanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ayam pop. Tapi ini lebih ngerok nih. Gokil. Gurihnya kebangetan nih, enak banget. Makan di hutan nih. Jadi dia ada sayurnya, guys. Sayur apa nih namanya? Ubi ya? Apa singkong nih? Tahu deh. Oh, salah semua ya, daun pepaya ternyata. Ada ikan asin, sambal, tempe tahu, lalap. Oh, taruh sini. Terus temennya apa? Temennya nasi gurih, guys. Kita cobain. Nasi gurih itu mungkin kayak nasi uduk gitu, guys. Oke. Ini kuahnya disikat di sini nih. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita singkirin. Oh. Ini ayam panggang, lalap. Kalau nama-nama pohon-pohon gue nggak ngerti, gue kayak terancam nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu suka sama makanan sayur-sayur kayak gini. Sambalnya dahsyat banget, guys. Yang paling terkenal di sini ayam ingkung tenong. Memalingkan duniaku. Bener-bener sayurnya enak banget, asli. Tapi konon katanya ayam ingkung ini emang kayak begini, dimasaknya dalam keadaan utuh gitu, tak berdaya ayamnya. Tapi semua ayam kampung gue suka banget. Si ini ayam panggang ya. Ayam panggang, guys. Ini ayam panggang yang dipanggang di tempat tadi tuh, yang di batu-batu. Kenapa ayam panggangnya dipanggang di batu? Untuk mendapatkan aroma apa ini, nggak tahu deh namanya. Enak banget aromanya. Udah gitu ayamnya juicy banget. Gue cobain dadanya deh. Oh, nih, gue liatin kejusiannya mereka, si ayam. Terus masih basah-basah gitu. Kalau sambal nggak ada yang ngalahin tuh, sambal si bawang tadi tuh enak banget. Top. Ini baru permulaan kulineran Bantul hari ini, guys. Masih banyak kuliner-kuliner tersembunyi, legend atau yang baru-baru. Top.
Gue lebih suka ayam panggangnya. Top. Catat dan save namanya, Warung Teduh. Perayamannya enak banget. Dan kemana-mana gue masih akan explore Bantul hari ini. Tetap dibikin ngiler jalan-jalan. Pernah gak sih kalian merasa jenuh dengan hiruk pikuk kota? Terus pengen cari tempat yang bisa menenangkan jiwa? Nah, cobain deh ke Bantul, sebuah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta yang seringkali dianggap permata tersembunyi. Bantul itu lebih dari sekedar tetangga dekat Jogja. Bantul adalah kanvas yang melukiskan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan yang otentik. Dan tentu saja petualangan kalian akan belum lengkap ke Bantul kalau nggak mencicipi kulinernya. Bantul banyak menawarkan cerita rasa di setiap sudutnya. Dan mencicipi makanan tradisional adalah tujuan saya. Ngomongin makanan tradisional, saya ada satu kuliner nih di Bantul yang kalian harus coba. Sambal belut Pak Sabar. Destinasi berikutnya guys. Kalian mau tahu apa? Ini adalah kuliner yang harus kalian coba di Bantul. Tuh, gitu cara parkirnya guys. Ini adalah kuliner yang harus kalian coba kalau kalian jalan-jalan ke Bantul. Dibilang legend, ya legend. Pasti kalian nggak tahu kan? Masuk sana. Kalian akan menebak-nebak kuliner apa nih seperti ini. Gue nggak mau ngasih tahu kalian nggak akan ngeliat apa-apa di sini guys. Pokoknya ini lumayan famous lah. Ini gue sengaja tuh, lu lihat tuh jam berapa gue datang. Sengaja biar nggak rame guys. Nih, makanannya ini guys. Nih, ya kelihatan kan? Tungguin meja makan. Buat pecinta kuliner, kalau ke Bantul harus cobain nih. Mampir deh di warung sambal welut Pak Sabar. Warung ini memasak belut atau welut menjadi sambal belut dan belut goreng sebagai menu andalan mereka. Belut Pak Sabar udah berdiri cukup lama dan sampai sekarang masih jadi favorit warga lokal hingga wisatawan yang datang ke Bantul. Gak ikut lomba gue pas zaman dulu tuh. Lihat guys, gini caranya ngehimpit. Wah. Oke, sekarang kita makan. Let's go. Belut diolah dengan resep turun-temurun tanpa banyak perubahan, menjaga rasa yang konsisten dan keaslian tradisi. Emang ya, kalau ngomongin kuliner di Kabupaten Bantul, nama welut Pak Sabar harus masuk daftar. Selamat datang di Bikin Ngiler guys. Wah, ini palanya nih, welut atau belut. Gue tuh sukanya yang garing sebenarnya, tapi di sini tuh agak-agak basah dan ada sambelnya. Bismillah. Garing ternyata guys. Nih, ada tulangnya nih. Kalau makan welut yang gede, baik-baik, hati-hati. Kena durinya, ini tajam banget. Ini sambal tomat sama sambal bawang ya. Gue tomat, gue suka. Pilihannya, minta yang belut kecil-kecil, apa yang gede-gede. Nih, bismillah. Lihat. Nggak bisa guys ternyata. Di Bantul ini banyak-banyak sebenarnya belut. Daun apa nih? Bayam. Gue nggak bisa, gue ngeliat-liat daun-daun gini. Bismillah. Kuah-kuah ke nasi ini nih. Panas. Ini sambal aslinya Pak Sabar ini. Perfect. Muncrat. Enak banget ya. Belut kalau di luar negeri mahal kayaknya. Wah, ini kepedesan gua. Gua kalau kesini makannya pakai sambal tomat. Kali ini udah dicabut tulang nih guys. Diulek-ulek. Makannya gini caranya. Bismillah. Pakai kencur.
Yos. Ini sambal welut. Belut itu ternyata ininya banyak loh manfaatnya. Dia protein juga. Gue makan yang ini aja deh. Bener deh, ini enak banget. Cuman terlalu pedas kalau menurut gua. Tempe apa nih enak banget. Oke nih. Tapi harus wajib pakai nasi sih. Ini nggak mungkin kalau pakai nasi nggak seenak ini. Gimana sih maksudnya? Lu mau dagingnya gede atau dagingnya kecil, tapi lu bisa gigit semuanya. Kalau ini dagingnya gede, cuman nggak bisa lu gigit semua, tulangnya keras. Terus beneran nih lu ngerasain sambal terpedes sih ini, pedes banget. Sambal yang ini aja, sambal tomat. Dapat plus dari gue nih, tinggi nilainya. Ini juga enak. Cuma gue kurang suka yang ada aroma kencurnya. Tempenya enak banget. Nggak tahu nih tempe apaan ya, tapi ini enak banget. Tapi ngomong-ngomong, Jogja itu tempenya emang enak-enak banget, Pak. Gue harus ngajak istri gue kesini sih. Jangan kemana-mana ya. Tetap dibikin gila jalan-jalan. Jika Jogja adalah energi yang terus bergerak, maka Bantul adalah tempat singgah untuk mengisi ulang energi. Di Bantul, definisi kenyamanan itu sederhana. Kalian bisa menikmati sore hari tanpa buru-buru, mendengar suara alam tanpa terdistraksi suara bising kendaraan. Dan di Bantul, banyak karya seni yang menarik. Sekarang saya lagi ada di Kasongan, desa para pengrajin gerabah di Kabupaten Bantul. Apa sih yang membuat Kasongan istimewa? Guys, gue sekarang lagi ada di desa wisata Kasongan, desa pengrajin gerabah. Ini bahkan udah sampai diekspor loh produknya. Oke, kita lihat. Desa wisata Kasongan adalah pusat kerajinan gerabah di Jogja yang menawarkan keindahan, keunikan, dan cerita yang mendalam. Di sini banyak pengrajin seni dengan tangan-tangan yang terampil. Meskipun proses pembuatan yang memakan waktu dan sangat bergantung pada cuaca, semangat pengrajin tak pernah padam. Menjaga warisan budaya ini tetap hidup. Gak heran ya jika produk gerabah Kasongan telah menembus pasar internasional. Oh iya, kalau di Bantul kalian jangan sampai melewatkan kuliner perkambingannya. Dan salah satu rekomendasi perkambingan di Bantul adalah sate dan tongseng Pak Meyet. Kuliner satu ini emang beda. Dia bukanya jam 7 pagi, yang artinya siap untuk disantap sarapan. Dan menunya sate kambing dan tongseng. Balik lagi dibikin ngiler jalan-jalan guys. Dari ujung sana, ujung sini, semuanya menunggu satu pesanan. Sate Pak Meyet. Guys, Pak, monggo saya ke dalam dulu ya. Walaupun sate Pak Meyet ini terpencil guys. Tuh, dapurnya cuma segini guys. Tapi lo lihat rame. Assalamualaikum. Nih dapurnya. Boleh. Sini. Nih dia. Ini Bapak. Bule pembuat sate. Oh, roti sate, bumbu. Rambutnya tiap musim beda warna. Beda warna. Sekarang lagi musim apa nih Pak? Musim tahun baru. Musim tahun baru. Dan yang uniknya di sini apa guys? Ini adalah menu sarapan terberat yang ada di Bantul. Bener ya Pak? Ini sarapan kan Pak? Sarapan iya betul. Sarapannya jam 7 udah buka, jam 10 bisa ludes Pak. Sate sehari berapa Pak? 5, 6. Kambing? 5 sampai 6. 5 sampai 6 kambing udah pasti enak lah kalau begitu. Saya tunggu di meja makan ya Pak. Oke, siap. Bantul perkambingannya juara. Warung sate kambing muda Pak Meyet menjadi salah satu destinasi favorit pecinta kuliner di Bantul.
Sejak didirikan sekitar tahun 80-an, warung ini buka setiap hari, pagi hingga persediaannya habis. Biasanya siang juga udah habis sih. Gimana? Menarik kan? Tempatnya nggak terlalu besar, tapi penggemarnya banyak. Gak heran belum sampai siang udah sering habis. Di sini menggunakan kambing muda dengan bumbu cocolannya yang khas. Dimasak masih secara tradisional dengan arang. Kebayangkan enaknya? Selamat datang di Keding Iler guys. Ini spesialnya sarapan paginya di Bantul nih guys. Pak Meyet, duniawinya, perkambingan dunianya mantep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nih guys. Bumbunya bumbu kacang. Apa namanya nih mas? Istilahnya apa nih mas? Pelorot. Oke. Ini berbeda sama sate kelatak nih guys. Sate kelatak Pak Meyet nggak pakai jeruji besi, sepeda. Jadi sepeda-sepeda di sini jari-jarinya masih normal nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asli masih panas, lembut banget, kayak apa ya, kayak cuma diungkep pakai garam, bawang putih gitu kali ya. Kita cobain lagi bumbu kacang. Kalau ini cenderung manis pedas, kalau ini gurih. Gulai tulang. Ini beneran tulang kambing muda. Cuman kalau kambing muda, lu makanin apa namanya? Makanin tulangnya agak-agak tajam ya guys. Gua nggak bisa milih nih antara dua ini. Ini gila nih, enak banget. Oke. Aplaus buat ini, enak. Biasanya kalau kita ke Bantul, pilihannya apa coba? Sate kelatak. Sekali-sekali ke sate favorit warga. Parah. Gue emang gak suka gue guyur-guyur, gue suka yang polos gini, asin-asin gimana gitu. Wah. Dia jualnya paket nasi, sate kelatak atau sate pelorot gini. Wah guys. Enak, asli. Namanya Pak Meyet Chef. Kalau mau kalian ke Bantul, persatean perkambingannya mantep nih Pak Meyet. Datangnya pagi karena ini adalah sarapan paginya warga Bantul. Gokil. Pesanan di depan baru datang guys. Udah hampir sejam nunggunya. Worth it, mantap. Sampai ketemu lagi dibikin. Sampai ketemu lagi. Jangan kemana-mana, tetap dibikin ngiler jalan-jalan. Yogyakarta itu lengkap juga karena ada Bantul. Ada yang ramai, ada yang tenang. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi saat Anda mampir ke Jogja lagi, coba deh sedikit bergeser ke selatan. Rasakan kenyamanan sisi lain Yogyakarta. Mungkin disinilah ketenangan selama ini Anda cari berada.